Pak Agus. Apa kabar Pak? Baik Pak. Sehat ya Pak ya. Ya Bapak, terkait dengan penjadwalan kita untuk supervisi akademik, kalau itu kan akan dilaksanakan besok ya Pak. Besok. Nah sebelumnya saya ingin sedikit berbincang dengan Pak Agus terkait dengan kegiatan kita besok. Ini akan kita laksanakan ya sekadar obrolan pra observasi besok. Saya mulai Pak. Oke. Pak Agus, besok itu rencananya jadi terjadwal di kelas berapa Pak? Di observasi di 10 kelas 10 PKR. Berarti besok pagi jam 1.2 Pak? Iya. Jam 1.2 akan mengajar di 10 PKR. Kemudian jumlah siswanya 33 jumlah siswa, oke 10 PKR dengan jumlah siswa 33. Kemudian untuk di kelas 10 PKR itu materi apa yang disampaikan Pak? Untuk besok itu masih membahas materi tentang statistika. Ya. Berarti besok materi membahas statistika. Tujuan pembelajarannya Pak? Itu diharapkan siswa itu mampu untuk membuat katakanlah ada data tunggal maupun data kelompok. Mereka bisa mengelola data tersebut hingga mereka membuat data tersendiri atau menghasilkan data antara lain nilai yang sering muncul, nilai tertinggi ataupun rata-rata. Oke, ini median dan modus. Ya. Oke Pak ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran besok Pak. Nah ini Pak, terkait dengan besok pelaksanaan supervisi akademik ini kan kita kan rencananya ingin meningkatkan kompetensi ya Pak, baik kompetensi Bapak juga saya, ini kita sharing kira-kira Pak untuk besok, untuk besok Bapak nanti akan mengembangkan kompetensi Bapak di area yang mana? Apa yang ingin Bapak kembangkan? Kalau saya ini mengembangkan dalam artian ke siswa itu komunikasi. Komunikasi ke siswa dalam hal komunikasi siswa. Jadi antara saya dengan siswa itu komunikasinya mungkin pembuatan soal. Katakanlah saya tanya ke siswanya, kira-kira data apa yang mau kalian tunjukkan ke saya supaya kita bisa nyari nilai tengahnya, median mau dicatat. Komunikasi. Kalau kompetensi Bapak sebagai seorang guru Pak, barangkali ada yang ingin kembangkan di area mana? Saya lebih ke area ini Pak, membangkitkan kemauan siswa untuk belajar. Jadi Bapak ingin mengasah atau mengembangkan kemampuan Bapak dalam bidang itu. Dalam apa tadi? Meningkatkan kemampuan siswa, kemauan mereka dalam belajar juga. Kemauan ya, berarti bagaimana caranya biar siswa lebih aktif dalam belajar, kompetensi Bapak dalam mengelola itu ya. Nah, kemudian Pak, strategi apa kira-kira yang perlu dipersiapkan? Kalau mungkin untuk besok itu yang tadi saya bilang tadi Pak Mosi, mungkin mereka mau memberikan data supaya kita bisa sharing data itu supaya kita olah bersama-sama. Jadi ada komunikasi saya ke siswa juga terkait untuk pembahasan sehingga mereka nanti kalau ada data di masyarakat mereka bisa mengolah sendiri. Berarti itu Pak tadi sudah ada beberapa yang saya tangkap, baik dari besok akan kegiatan di kelas mana, kemudian pembelajarannya apa, kemudian juga apa hal yang ingin dikembangkan ke siswa dan juga ke Bapak. Nanti mohon izin berarti Bapak besok pada jam 1.2 saya akan masuk ke kelas untuk kita sama-sama ada kegiatan di kelas. Bapak akan mengajar anak-anak di PKR dan saya akan coba untuk melakukan observasi sehingga nanti dari hasil observasi kita bisa ngobrol lebih lanjut Pak untuk kebaikan kita bersama, tentunya yang pada akhirnya kebaikan kepada anak-anak. Terima kasih Pak Musi dan kesempatan besok. Semoga besok berjalan dengan baik, ada hasil yang positif. Terima kasih banyak ya Pak. Itu Pak. Terima kasih. Selamat siang. Pada kesempatan ini ya,
Dari salsa itu. Aja sana, kamu es aja bisa putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Pak Agus, Bu Sri. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Fauzi Purnomo Sidi, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Lampung Selatan, yang pada kesempatan pagi hari ini ditemani oleh Ibu Sri Rohayati selaku pengajar praktik kami, dan juga Bapak Agustinus selaku guru matematika di SMK Negeri 1 Bakahuni. Jadi kami di sini dalam rangka untuk pendampingan individu yang kelima, yaitu praktik melakukan supervisi akademik dengan berbasis coaching. Jadi sebelumnya saya jelaskan sedikit, kami telah melakukan kegiatan berdua dengan Pak Agus, yaitu yang pertama adalah percakapan pra-observasi, lalu supervisi akademik, observasi di kelas, dan pada kesempatan ini ditemani oleh Bu Sri dalam rangka untuk praktik pasca observasi, jadi coaching. Di sini ada praktiknya. Mohon izin, saya akan memulai kegiatan praktiknya. Baik, bagus. Mohon izin. Baik, Pak Agus, apa kabar? Baik Pak, kondisi kabar baik. Kabar baik ya, sehat ya Pak ya. Kemarin Pak, sebelumnya kita sudah melakukan observasi di kelas ya Pak, supervisi akademik. Nah, pada kesempatan ini Bapak, saya minta waktu pada Bapak sejenak untuk kita ngobrol-ngobrol Pak terkait dengan tindak lanjut atau feedback dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin. Mohon izin ya Pak. Nah, kemarin kan waktu pra-observasi kita sudah ngobrol Pak bahwa ada beberapa hal yang Bapak Agus ingin tingkatkan pengembangan diri Pak Agus, yaitu terkait saya ulang ya Pak ya, kemarin itu terkaitnya tentang bagaimana pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi lebih baik dan aktif ya. Ada pembelajaran yang lebih. Kalau dari yang kita lihat kemarin seperti apa Pak? Menurut Pak Agus dari hasil observasi kemarin? Observasi kemarin peningkatannya sudah agak mendingan dari sebelumnya. Ya. Siswanya sudah mulai aktif, sudah mulai komunikatif, sudah memberikan katakanlah contoh-contoh permasalahan atau contoh-contoh soal. Ya, yang kita bisa kerjakan bersama-sama. Yang kemarin itu kalau nggak salah satunya contoh-contoh tentang nilai mereka waktu usia, tentang tinggi badan maupun berat. Iya, kemarin materi itu kan tentang statistika ya Pak ya. Kalau yang dilihat oleh Bapak kemarin kira-kira ada tidak Pak yang kurang atau harus kita tingkatkan lagi dari proses pembelajaran? Iya. Sebetulnya masih ada ya Pak ya, masih ada beberapa anak yang masih senang sendiri, aktif sendiri, nggak mau ikut badan dan lain sebagainya. Emang ada kecenderungan mereka tuh kurang tertarik. Padahal kan hal-hal yang bersifat tadi itu kan penting buat mereka nanti pada pembelajaran. Sementara di materi itu adalah materi yang lebih penting, tapi dilihat proses pembelajaran kemarin ya sesuai dengan observasi saya juga Pak, sepertinya agak selaras dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa
ada beberapa siswa yang terlihat asik sendiri begitu Pak ya Bapak sampaikan. Jadi hal tersebut adalah keresahan Bapak pada saat ini berarti. Masih keresahan Pak. Kalau begitu Pak, kira-kira Pak apa potensi yang Bapak miliki kira-kira untuk mengatasi atau mencari solusi terhadap hal tersebut kalau anak-anak yang tersebut kalau dia mungkin kemungkinan besar itu masih bergelut pada masalah-masalah pribadinya. Mungkin masa-masa pribadinya yang berhubungan dengan dia mungkin bisa menjadi salah satu contoh soal atau permasalahan yang bisa kita kejar bersama. Contohnya kalau misalnya punya warung, kita bisa hitung pendapatan ibunya selama seminggu, pendapatan tebusannya berapa, harganya berapa, dan rata-ratanya berapa per minggu. Oh iya. Jadi kita bisa lebih pendekatan lagi ke siswanya, biar kita cari permasalahannya. Berarti maksud Bapak dalam hal ini cara untuk membuat siswa lebih tertarik dalam kegiatan pembelajaran statistik kan? Jadi dia merasa pelajaran ini berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Jadi dia merasa tertarik gitu ya. Berarti secara kontekstual Pak ya, mengaitkan antara kehidupan nyata dari siswa terhadap materi pembelajaran. Itu adalah langsung solusi yang kedepannya lagi. Selain itu Pak, barangkali selain dari segi materi Pak, untuk membuat anak lebih tertarik dan bisa itu, mungkin Bapak punya potensi-potensi lain atau ide-ide kreatif untuk mengatasi hal tersebut? Kira-kira kalau kebanyakan secukup ya Pak ya. Tapi kita fokusnya ke masalah-masalah yang ke siswa yang masih belum tertarik Pak. Kalau yang udah tertarik itu mungkin pengembangannya lebih ke pengaplikasiannya aja ya ke kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa ke pengaplikasian ke bentuk-bentuk lainnya mereka yang hadapi ke depannya lagi. Selain dari segi materi, barangkali ada Pak? Coba pelan-pelan. Kita tarik nafas dulu Pak. Siswanya mungkin untuk menarik daya tariknya itu sangat sulit. Mereka untuk buat tertarik lagi dia. Ada sesuatu yang perlu kita kembangkan barangkali? Saya fokusnya ke itu dulu. Oh, ke situ aja dulu. Oke. Berarti kita coba mulai dari aplikasi materinya ya Pak ya terhadap itu. Kemudian Pak, nanti akan saya tanya terkait rencana selanjutnya kita lanjut, tapi mau saya lanjutkan dulu pertanyaan saya Pak. Itu kan tadi yang masalah yang terjadi di lapangan ya Pak ya, masalah yang terjadi ketika Bapak mengajar kemarin, kita sama-sama melihat bahwa ada beberapa anak yang merasa kurang antusias, dan rasanya tadi saya lihat Bapak sudah mulai menemukan solusinya bahwa salah satunya adalah dengan materi yang lebih kontekstual sehingga anak bisa tertarik, oh mungkin kehidupan saya ini ada yang penting gitu ya. Kalau selain dari itu Pak, kira-kira yang sudah baik ataupun ada yang belum dilakukan yang ingin Bapak kembangkan seperti apa? Kalau saya untuk kedepannya mungkin lebih kepada mahasiswa itu pada kebutuhan materi ini saya maunya bagaimana? Jadi saya mengikuti kemauan siswa supaya siswa itu bisa mengaitkan materi yang saya pelajari di kehidupan mereka. Berarti yang Bapak maksud adalah menginginkan pembelajaran itu bisa berlangsung sesuai dengan kebutuhan murid. Kebutuhan sosial budaya mereka, kebutuhan sosial budaya mereka. Itu kebetulan Pak, karena kami juga ini dengan bimbingan Bu Sri sedang melaksanakan kegiatan pendidikan program guru penggerak. Pendidikan guru penggerak itu bahwa ada salah satu materi itu pembelajaran berdiferensiasi kalau istilahnya Pak. Jadi pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan dari siswa seperti itu. Kita bisa ngobrol lagi tentang. Nah, untuk hal-hal yang tadi disampaikan Pak, kira-kira Bapak bisa berkolaborasi atau ada sumber daya apa yang bisa Bapak maksimalkan untuk membantu Bapak mengatasi solusi itu atau menjalankan rencana Bapak tadi, baik yang dari segi materi untuk siswa yang tadi kurang tertarik dengan pembelajaran ataupun dari segi pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan murid. Kira-kira siapa yang bisa Bapak bantu untuk menjalankan rencana Bapak ini? Kalau perorangan mungkin Bu Arista ya. Bu Arista. Beliau kan lebih senior, lebih paham siswa sini ya.
untuk kebutuhan siswa sendiri mungkin dari peralatan buku perpustakaan, ya buku materi dan siswa itu bisa membantu mereka dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Kalau siswa sendiri mungkin ada yang kemarin di 10 TKR itu ada yang agak ini, satu siswa yang agak aktif namanya Jebu, itu mulai itu mulai bisa anaknya mungkin lebih bisa menyemangati teman-temannya lagi. Masalahnya kalau anak tidak ada contoh siswa yang aktif, biasanya mereka ikut pasif. Kalau ada yang ada ketertarikan, kok siswa saya, teman saya bisa, kok saya enggak. Setidaknya kita bisa memacu JU untuk menyemangati yang lain, teman-teman sekelasnya. Jadi tutor bagi kawannya. Iya, betul Pak. Berarti ini ada 3 yang saya tangkap tadi, rekan sejawat yang bisa membantu Bapak. Terutama yang paling utama adalah Bapak sebut tadi Wanista sebagai senior karena mungkin lebih lama mengajar di sini, lebih kenal anak begitu Pak maksudnya ya. Oke, kemudian juga perpustakaan, ya, dan juga rekan sejawat dalam hal ini kalau spesifik di dalam kelas 10 TKR yang kita masuk di kemarin ada Jadi Manuel ya, lebih aktif. Kapan Bapak kita mulai atau Bapak bisa mulai kira-kira memulai untuk menggunakan materi yang sesuai dengan kondisi murid, mengakomodir kebutuhan murid, kira-kira kapan setelah PTS ini, setelah PTS ini jadi selesai urus mungkin bisa selesai PTS. Oh, habis PTS US Pak ya gitu ya? Ya habis PTS US berarti itu nanti akan ada di bulan Ramadan puasa ya, karena sudah masuk terus kan sudah mulai puasa juga. Setelah ini komitmen Bapak seperti apa Pak? Terkait dengan yang apa yang kita bicarakan kira-kira? Ini untuk saya sendiri Pak ya. Ini masukan yang bagus sih Pak. Kalau misalnya kalau saya ini bisa mempertahankan kondisi-kondisi siswa itu bisa mengikuti terusnya. Jangan tidak kayaknya demam-demam itu tuh, naik panas, turun naik turun ya, kondisinya siswa seperti itu yang perlu saya hindari Pak. Jadi kalau misalnya siswa udah bagus, ya kita pertahankan terus. Yang belum kita naikkan. Komitmennya adalah untuk bagaimana bisa pertahankan, dan meningkatkan gitu ya. Baik, kemudian barangkali ini yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa harapannya setelah pertemuan ini nanti kita ada tindak lanjut. Berikutnya, saya sangat senang sekali bisa mendengar dari Pak Agus hasil dari proses coaching kita itu. Nanti bagaimana setelah Bapak mulai untuk membuat materi yang lebih kontekstual kepada siswa, kemudian juga melaksanakan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Nanti apa cerita Bapak itu akan sangat saya tunggu Pak. Maksudnya untuk pembelajaran bagi diri saya sendiri dan barangkali nanti ke depan bisa juga saya minta tolong Bapak sampaikan juga kepada kawan-kawan sebagai praktik lain di sekolah kita. Barangkali ada lagi Pak yang disampaikan. Mungkin ke depannya lagi ada. Terima kasih banyak ya, secara umum saya sangat mengapresiasi proses observasi yang saya lakukan di kelas kemarin secara menyeluruh. Melihat pembelajaran Pak Agus sudah cukup baik sesuai dengan skenario yang ada di rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun demikian ada hal-hal mungkin yang perlu ditingkatkan yang sudah Bapak sampaikan sendiri dan juga sudah Bapak temukan sendiri solusinya. Ibu ada tambahan barangkali? Cukup, kalau begitu terima kasih Bapak atas sesi coaching kita terkait supervisi akademik kemarin. Mudah-mudahan tetap bersemangat untuk anak-anak kita ya Pak. Terima kasih Pak.